ikan lele, selamat hari Minggu, Le. Ada sebuah pesawat luar angkasa singgah sebentar di bumi tapi malah meninggalkan alien seram yang sangat sulit untuk ditandingi. Namun ada seorang wanita dari suku pedalaman Amerika dengan senjata apa adanya memberanikan diri untuk melawan alien tersebut. Apakah wanita ini berhasil mengalahkan alien yang diberi nama dengan nama Predator? Atau malah dia yang menjadi korban dari sang Predator? Oke, sebelumnya yang gak mau ketemu alien, silahkan like, komen, dan subscribe dulu channel ini supaya kita bisa cerita tentang film. Mari. Film berlatar pada tahun 1719. Diperlihatkan suku Indian Amerika yang bernama suku Comanche. Seorang gadis bernama Naru yang ahli dalam meramu obat-obatan sedang mencari tanaman-tanaman obat bersama anjingnya yang bernama Sari. Namun tiba-tiba mereka melihat seekor rusa di sekitar sana. Jiwa berburu Naru pun mulai keluar dan dengan bantuan Sari Naru coba memburu rusa tersebut. Namun tiba-tiba saja terdengar dentuman keras dari langit, membuat rusa pun akhirnya melarikan diri. Walaupun Naru sempat mengejarnya, namun Naru gagal menangkap rusa tersebut. Malahan, ekor Sari terkena jebakan besi, yang tentu saja itu adalah benda yang sangat asing untuk Naru. Mengingat selama hidupnya suku mereka hanya menggunakan batu dan kayu untuk berburu. Dentuman di atas langit pun terdengar kembali. Naru pun bergegas mengeceknya dan terlihat sesuatu yang besar melintasi awan hingga membuat gemuruh di langit. Naru pun menemui kakaknya yang bernama Tabe, di mana Tabe adalah seorang pemburu yang handal di suku tersebut. Terlihat bagaimana dia bisa memanah burung yang terbang dengan mudahnya. Naru pun bercerita bahwa dia telah melihat burung petir di langit, yang padahal itu adalah pesawat luar angkasa yang mendaratkan sesosok makhluk mengerikan yang kita sebut dengan Predator. Namun, Naru beranggapan bahwa dirinya siap untuk Kuhtamia atau perburuan besar. Ya, walaupun Naru adalah seorang wanita, namun jiwa pemburu sangat kuat dalam dirinya. Naru pun pulang dan bertemu ibunya yang juga seorang tabib, di mana sang ibu sedang membuat ramuan untuk sang panglima perang, yang kini kondisinya semakin memburuk. Naru pun lanjut mencari tanaman obat di hutan. Namun sekembalinya Naru terdengar bahwa seorang anggota suku diserang oleh seekor singa. Mereka pun bergegas mencari keberadaan singa tersebut serta menyelamatkan anggotanya. Dan tanpa diajak oleh siapapun, Naru malah bergabung dalam kelompok pencarian. Walaupun sempat ditolak kedatangannya, namun Tabe meyakinkan bahwa dengan keahlian Naru dalam melacak dan meramu obat-obatan akan berguna dalam pencarian tersebut. Sementara itu ada seekor ular yang berburu tikus dan ular itu coba menyerang Predator dan dengan cepatnya Predator dapat membunuh ular tersebut. Pencarian terus berlanjut. Sari menemukan kotoran singa dengan potongan-potongan tulang di dalamnya serta bercak darah di dedaunan. Hingga akhirnya Sari pun menemukan anggota suku yang tergeletak di bawah pohon dengan kondisi lemah tak berdaya. Segera mungkin mereka pun membuat tandu dari batang pohon, sedangkan Naru langsung mengobatinya. Saat dalam perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk tetap berburu singa tersebut. Naru pun merasa ada yang aneh, kenapa singa itu pergi begitu saja? Pasti ada sesuatu yang membuat singa itu takut dan melarikan diri. Namun Tabe tidak mengindahkan kecurigaan Naru dan menyuruh Naru tetap harus pulang mengantar anggotanya yang terluka.
Namun di tengah perjalanan Naru melihat seekor ular yang telah dikuliti dan juga bercak darah yang mengarah ke atas pohon. Ditambah lagi ada sebuah jejak besar yang terlihat sangat asing untuk mereka. Menyadari ada bahaya besar di sana, akhirnya Naru pun memutuskan untuk menyusul Tabe. Why'd you come back? I found tracks, and they were huge. Not. We don't need the torches. Setelah bertemu Tabe, Naru pun mempunyai rencana dalam menangkap singa itu dengan memanjat pohon dan memburunya dari atas pohon karena singa sangat lemah apabila sedang berada di atas pohon. Dan di sini Tabe mengizinkan Naru untuk melakukan Kuh Tamiya atau perburuan besar dalam hidupnya. When the lion comes, we tell that thing. Sesaat setelah semua siap, salah satu anggotanya tiba-tiba saja diserang oleh sang singa. Kini, singa itu pun mengincar Naru yang masih berada di atas pohon. Dan disinilah hidup dan mati Naru dipertaruhkan. Naru terjatuh, namun Naru sempat menusukkan tombaknya pada tubuh singa tersebut. Naru pun terbangun dan kini dia sudah berada di camp. Setelah Tabe menggendongnya pulang saat Naru tak sadarkan diri. Dan sesaat setelah itu Tabe pun pulang dengan membawa tubuh singa beserta kepala singa yang telah terpenggal. Akhirnya Tabe pun ditetapkan sebagai panglima perang. Kebanyakan orang merasa bahagia dengan keberhasilan Tabe memburu singa. Namun tidak dengan Naru. Karena Naru merasa singa itu bukanlah ancaman yang sebenarnya. Namun ada makhluk lain di luar sana yang tidak mereka ketahui bagaimana wujudnya. Naru pun berencana untuk keluar camp lebih jauh dan melewati punggung bukit. Namun Tabe yang seorang panglima perang dan juga sebagai kakak dari Naru melarang Naru untuk melakukan hal itu. Namun keesokan paginya, Naru dan Sari malah pergi meninggalkan camp untuk mencari tahu keberadaan makhluk yang Naru tidak pernah lihat sebelumnya, yaitu Predator. Setelah lama berjalan, Naru pun menemukan sebuah cairan hijau di sebuah batang pohon serta jejak kaki yang kemudian Naru pun mengukurnya dengan sebuah ranting. Sementara itu, Predator sedang memantau seekor serigala yang sedang berburu kelinci. Melihat hal itu, Predator pun memutuskan untuk melawan sang serigala. Namun dengan kekuatan invisible-nya serta dengan 2 cakar tajamnya, Predator dapat membunuh serigala dengan mudah. Di tempat lain, Naru berlatih menggunakan kampak pemberian ayahnya, serta menambahkan seutas tali dari kulit ranting agar memudahkan penggunaannya. Malam pun tiba, namun Naru belum bisa menemukan apa yang dia cari, yaitu sang predator. Naru dan Sari pun melewati malam dengan menikmati daging kelinci buruannya. Pagi itu, Predator menyemprotkan sebuah gas ke kepala serigala buruannya hingga menyisakan tengkoraknya saja. Di sisi lain, Naru melihat sebuah ladang yang luas yang dimana banyak sekali kerbau yang sudah mati namun dalam keadaan sudah terkuliti. Terlihat juga ada sepuntung rokok di sana, namun itu kali pertama Naru melihatnya. Naru pun melakukan ritual doa untuk kerbau-kerbau yang mati menggenaskan tersebut. Sementara itu terlihat Predator mulai penasaran dengan Naru dan Predator pun mulai mengikuti Naru. Di sisi lain, Sari pergi entah kemana. Naru pun melihat bekas cakaran di batang pohon. Namun apesnya, Naru malah terjebak di lumpur hisap saat hendak melihat bekas cakaran tersebut. Dengan menggunakan kampaknya, Naru coba menyelamatkan diri. Berkali-kali Naru melemparkan kampaknya ke ranting pohon yang tumbang dan berkali-kali pula Naru gagal mengaitkannya. Namun usaha terakhirnya membuahkan hasil, hingga akhirnya Naru pun berhasil menyelamatkan diri.
Naru pun membersihkan dirinya dan datanglah si Sari membawakan seekor tikus untuk mereka makan bersama. Tak lama setelah itu, Naru pun melihat seekor beruang yang lagi santai menikmati mangsanya. Karena hembusan angin, sang beruang pun mulai mencium keberadaan Naru. Tak mau membuang waktu, Naru pun coba memanahnya. Namun usahanya gagal. Karena tali busurnya terlepas. Dan akhirnya sang beruanglah yang memburu Naru. Sari pun dengan cerdiknya langsung mengalihkan perhatian beruang agar mengejarnya dan memberi waktu Naru untuk memperbaiki busur panahnya. Setelah itu, Sari pun kembali lagi dengan ketakutan, disusul sang beruang yang sudah beringas ingin menerkam. Naru pun menceburkan diri ke sungai dan bersembunyi di balik tumpukan batang pohon yang tumbang. Dan tiba-tiba inilah kali pertama Naru melihat makhluk yang dia cari selama ini, yaitu sang predator. Pertarungan seru terjadi di antara predator dan beruang di depan mata Sari, yang pada akhirnya sang predator sudah pasti memenangkan pertarungan itu. Dan di sini Naru melihat wujud asli sang predator karena guyuran darah beruang yang menyelimuti tubuh sang predator. Melihat kejadian itu, Naru pun langsung kabur, berenang mengikuti arus sungai. Namun anehnya, predator tidak mengejar Naru, melainkan hanya memandanginya saja dari kejauhan. Setelah berhasil menepi, ternyata Naru tidak benar-benar aman. Karena beberapa kelompok dari sukunya diperintahkan untuk membawa Naru pulang ke camp. Naru pun menceritakan apa yang baru saja dia lihat, namun sudah pasti tidak ada yang mempercayainya. Karena Naru menolak dibawa pulang, akhirnya perkelahian pun terjadi. Dan sudah pasti Naru tidak memenangkan perkelahian itu. Dan tanpa disadari, ternyata predator juga berada di sekitar sana. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan beristirahat sejenak. Dan mereka menyadari ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dan ternyata itu adalah sekumpulan possum, hewan berkantung yang hidup di sekitar Amerika Utara dan Amerika Selatan serta Selandia Baru. Naru meyakinkan bahwa ada alasan lain mengapa sekelompok possum berlarian menuju kelompok mereka. Dan benar saja, sesaat setelah itu terlihat ada 3 laser yang mengarah ke badan salah satu seorang pemanah. Dan tak butuh waktu lama, 3 anak panah pun menghujam ke badannya, hingga dia pun tewas seketika. Sedangkan yang lain mulai panik dan coba menyerang predator. Namun dengan mode invisible ditambah lagi dengan persenjataan yang canggih, menjadikan predator bukanlah lawan yang seimbang untuk mereka. Beruang saja dapat dikalahkan, apalagi manusia yang bermodalkan tombak dan panahan. Akhirnya satu persatu dari mereka pun harus tewas mengenaskan. Sementara itu, Naru akhirnya bisa menyelamatkan diri dan kabur dari tempat itu. Naru memasuki sebuah ladang rumput yang luas yang dimana ada seorang lagi yang menunggunya. Dan dia coba membidik predator, namun ternyata predator sudah lebih dulu membidiknya. Mereka berdua pun kabur menembus ladang rumput yang luas. Namun sayangnya, satu nyawa lagi harus melayang setelah predator berhasil menangkapnya. Predator lanjut mengejar Naru, yang naasnya kaki Naru malah terkena jebakan hewan. Predator pun sebenarnya bisa saja menyerang Naru, namun tiba-tiba sekelompok pemburu dengan persenjataan lengkap mendatangi Naru. Naru pun dibawa ke camp para pemburu berkulit putih ini, yang sudah pasti mereka bukanlah warlock alias warga lokal Amerika Serikat. Yang melihat udut yang mereka hisap meyakinkan Naru bahwa merekalah yang membunuh para kerbau dengan kejamnya. Karena keterbatasan bahasa, mereka pun menyuruh seorang translator untuk berkomunikasi dengan Naru. Translator yang kita sebut saja dengan panggilan Agus menanyakan seberapa banyak Naru tahu tentang predator. Namun Naru enggan memberikan banyak informasi kepada Agus. Hingga akhirnya Naru menyadari bukan hanya dia yang tertangkap, melainkan Tabe dan juga Sari menjadi tawanan mereka. Akhirnya Naru dan Tabe pun ditempatkan di sebuah area hutan gelap berkabut sebagai umpan agar predator mau mendatangi mereka untuk mereka tangkap.
Namun tanpa disadari ternyata predator telah menghabisi satu persatu dari kelompok mereka. I need to give me a horse. Merde. Naru. Tabe mulai khawatir karena Naru dan dirinya adalah umpan. Pasti predator akan menghampiri mereka. Namun sepengalaman Naru, predator tidak akan menyerang umpan, melainkan akan menyerang sesuatu yang menurutnya sebagai ancaman. Dan begitulah cara predator berburu. Sementara itu predator akhirnya terkena jebakan dan berhasil dijaring. Dan tentu saja ini membuat predator jadi semakin marah. Satu persatu dari mereka harus tewas mengenaskan oleh senjata futuristik yang dimiliki oleh predator. Sementara itu dengan kecerdasan Naru, dia menggunakan jebakan hewan untuk bisa memotong ikatannya dengan Tabe. Naru pun kembali ke camp dan bertarung dengan beberapa orang untuk bisa menyelamatkan Sari. Di sisi lain, predator yang terluka cukup parah ternyata punya alat tersendiri untuk mengobati luka-lukanya. Balik lagi dengan Naru yang sedang mengobati luka-lukanya, tiba-tiba datanglah Agus dengan menodongkan pistolnya sembari meminta bantuan Naru untuk mengobati kakinya yang buntung gara-gara senjata dari si predator. Sebagai gantinya, Agus mengajari Naru bagaimana cara menggunakan pistol dengan baik dan benar. Naru pun memberinya racikan tumbuhan obat untuk mengurangi pendarahan yang akan membuat tubuh Agus menggigil kedinginan. Namun tiba-tiba predator mendatangi mereka. Naru pun sesegera mungkin bersembunyi sedangkan Agus hanya bisa berpura-pura mati. Dan ternyata efek racikan obat tadi membuat suhu panas tubuh Agus tidak terdeteksi oleh predator. Dan hampir saja Agus selamat. Namun sialnya teriakan Agus karena kakinya terinjak oleh predator membuat predator membunuh Agus saat itu juga. Saat setelah itu datanglah Sari menggonggong ke arah predator. Hampir saja Sari tertembak, untungnya Tabe dengan kudanya langsung memukul kepala predator dan melepaskan topengnya. Dan di sini Naru sadar bahwa target tembakan predator dipengaruhi oleh laser dari topeng yang dia gunakan. Pertarungan antara Tabe dan predator pun terjadi. Di sini bisa kita lihat skill Tabe dalam bertarung lebih unggul daripada predator. Namun, predator dengan mode invisible-nya masih terlalu OP untuk Tabe lawan. Hingga akhirnya Tabe pun harus tewas di sini dan mengorbankan dirinya agar Naru bisa kabur menyelamatkan diri. Naru pun sangat terpukul atas kehilangan kakaknya di tangan predator. Begitu pula suku Comanche yang telah mendapat kabar bahwa beberapa anggotanya telah tewas di tengah hutan. Kali ini Naru pun membulatkan tekadnya untuk membalas dendam kepada sang predator. Saat itu Naru melihat pemimpin pemburu yang sempat menangkapnya. Hampir saja Naru menembak pemimpin pemburu tersebut, namun Naru punya rencana lain dengan menggunakan senjata predator yang dia dapat dari kaki Agus. Naru pun menggunakannya untuk memotong kaki pemimpin pemburu tersebut. Dan di sini kecerdasan Naru kembali digunakan. Naru membiarkan pemimpin pemburu memegang pistol yang tanpa amunisi. Sedangkan Naru memakan racikan obat yang membuat tubuhnya menjadi dingin. Dan saat kedatangan predator, maka hanya pemimpin pemburulah yang akan diserang oleh sang predator. Kini giliran Naru menembak kepala predator dan membawa topengnya lari. Naru pun memancing predator untuk mendekati lumpur hisap, dan di waktu yang tepat Naru menyerang predator dengan melompat dari atas batang pohon. Dibantu oleh Sari, Naru terus memancing predator agar terus mengikutinya. Salah satu tangan predator harus terputus karena senjatanya sendiri. Hampir saja Naru tewas melawan predator buntung tersebut. Dan dengan bantuan Sari, Naru pun berhasil menjatuhkan predator ke dalam lumpur hisap.
Dan disinilah puncak rencana Naru. Sebelumnya Naru telah meletakkan topeng predator tepat mengarah ke posisi predator berada sekarang. Dan tembakan yang akan predator lepaskan akan secara otomatis mengarah ke kepalanya sendiri. Hingga akhirnya predator pun mati seketika. Pagi harinya Naru pun pulang menuju camp, sembari membawa kepala dari sang predator. Naru pun memberitahu bahwa ada bahaya di sekitar mereka berada, maka mereka harus mencari tempat baru. Di akhir film, Naru pun diangkat menjadi panglima perang, dan film pun selesai.